Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Hammu Hamku, paham ilmu paham laku bersama Gus Nizam. Kali ini juga masih ditemani oleh Cak Wahab. Gus, ketika kita menginginkan wasilah, penghubung kepada sesuatu yang bisa kita lihat, yang tahu tempatnya, maka akan lebih mudah. Betul. Terus siapa yang kita tuju itu akan lebih mudah secara fisik atau secara konkret. Nah, kita ini mau berjalan menuju hadratullah, yang Allah itu maha gaib. Maha gaib. Nah, bagaimana cara kita ini berwasilah kepada yang maha gaib itu, Gus? Wasilah yang paling dekat setiap kita adalah ibu kita masing-masing. Maka kita harus minta ridhonya, minta halalan ridhoi dari wasilah kita yang pertama, yaitu ibu. Karena sebab ibulah atau melalui ibu kita dilahirkan ke dunia. Kita tidak boleh melupakan jasa ibu kita yang bagaimanapun kita membalasnya tidak akan impas. Kemudian di atas ibu adalah Nabi, di mana ini di zaman Nabi, di zaman Nabi, di zaman kenabian, pasca kenabian adalah pewaris sejati Nabi. Jadi habis dari ibu berarti pewaris sejati Nabi. Kita harus mencari itu. Kita cari siapa pewaris sejati Nabi zaman sekarang. Dan mencarinya ini ya kalau lama ya Sesadili menganjurkan aja suwe-suwe wis bali ana ibumu. Wis engko khidmah sing nemen engko Allah akan menunjukkan siapa itu melalui khidmahmu kepada ibumu. Nek wis dibiji api ambek Gusti Allah. Seperti Uwais Al-Qarni akan ditemu. Tidak mungkin tidak. Buktinya itu enggak kiamat. Oh, jadi batasan akhir pewaris Nabi itu kiamat. Iya. Atau sudah kiamat itu berarti tidak ada pewaris Nabi ya? Sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Selama belum kiamat masih terus ada. Nabi dan Rasul selesai sudah tidak ada. Tapi kenabian dan kerasulan alias pewaris sejati Nabi sekaligus pewaris sejati Rasul itu selama belum kiamat ya ada. Iya. Mohon maaf Gus, ini kalau Nabi kita semua tahu beliau adalah manusia paripurna, tidak ada yang mengalahkan kesempurnaan sifat akhlak beliau. Nah, sementara di hukum waris itu tidak mungkin mendapatkan warisan sepenuhnya. Ya, tidak mungkin memang. Nah, apakah para waris Nabi itu yang kemudian kita jadikan wasilah itu memenuhi kriteria tersebut? Kalau sepenuhnya ya enggak. 10% dari yang diduduki Nabi dan Rasul kita Muhammad bisa mewarisi 10%, itu sudah lebih dari cukup untuk kita jadikan wasilah, sambung kepada Nabi. Berarti siapapun bisa ketika memenuhi kriteria itu? Bisa kalau kita jadikan wasilah. Iya, kita anggap sudah lumayan kuat lah. Iya, orang banyak menafsirkan atau memberikan pemahaman itu pewaris Nabi itu semua menganggap pewaris Nabi. Apa boleh misalnya ada mengatakan pewaris Nabi itu yang mursyid atau mursyidut thariqah itu pewaris Nabi, yang tidak mursyid bukan pewaris Nabi. Apa boleh seperti itu, Gus? Sesungguhnya pewaris yang hakiki atau yang sejati atau pewaris yang seperti anak gitu ya, anak laki lah. Nah, gitu. Ada anak tunggal, pewaris tunggal. Ada anak posisi Syekhut Thariqah itu ya posisinya seperti anak tunggal atau paling tidak anak laki yang mendapatkan jatah banyak. Ya. Nah, kemudian kan ada pewaris yang mewarisi sekian persen apa ya, memang itu juga pewaris, tapi kalah banyak dengan Syekhut Thariqah itu ya, yang sudah terbukti secara zahir lah,
secara zahir saya terbukti memimpin keagamaan dan diikuti sekian banyak umat, kemudian ketokohannya sudah universal, lintas agama dan sebagainya. Digambarkan kan jelas sekali. Digambarkan seperti kita mau ke presiden. Dari RT sampai gubernur, bahkan sampai menteri, bahkan sampai mungkin orang dekat presiden. Tepat ini kan sekali. tingkat kedekatannya beda-beda. Tepat sekali. Nah, Ya. berarti yang paling jitu kita jadikan wasilah media kita untuk bisa langsung ketemu presiden, pasti kita mencari yang paling dekat. Ya pasti. Gitu ya. Itulah disifati al-uzma. Wasilah teragung adalah sing pemegang Nur Muhammad utawa sing dititipi Nur Muhammad. Dimana jiwanya itu rahmatan alamin, banyak sifat-sifatnya yang meniru Nabi, itu jelas sekali sebetulnya. Berarti ketika kita punya prinsip tidak mungkin kita bisa sampai dengan diri kita sendiri, itu benar itu ya? Tidak akan mungkin. Tidak, dengan ilmu juga tidak betul. Tidak akan mungkin. Dengan harta juga tidak, Gus. Apalagi gitu ya, dengan harta juga nggak mungkin ya. Dengan banyak sedekah gitu, Gus, nggak sampai juga. Enggak. Walim, Gus, ini walim, kitabnya banyak, Gus. Ya walim. Oh, ternyata untuk sampai kepada hadratullah itu tidak hanya cukup dengan ilmunya, tidak hanya cukup dengan hartanya yang melimpah dijadikan sebuah alat untuk sedekah dan sebagainya. Ternyata yang paling penting adalah memilih atau mengikuti ini satu lagi wasilah tadi itu. Wasilah ini apakah wasilah yang masih hidup atau wasilah yang sudah mati. Jadi karena mereka juga pewaris Nabi, para wali, taruhlah Syekh Abdul Qadir sudah meninggal. Bisakah saya yang tidak sezaman dengan Syekh Abdul Qadir menjadikan beliau wasilah? Ya. Enggak bisa. Itu hanya orang-orang tertentu yang sudah tingkatnya itu sudah derajat wali. Kalau belum derajat wali, enggak bisa. Harus masih hidup dengan jasadnya. Bisa disimpulkan mencari wasilah menuju Allah, untuk sampai kepada Allah, ini harus mencari orang yang sezaman. Betul, gitu, sezaman. Ya. Bagi orang, hanya bagi wali yang bisa berwasilah kepada yang sudah meninggal. Kalau belum derajat wali nggak bisa. Ini pemahaman yang luar biasa yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Ternyata yang bisa bertawasul atau bisa menjadikan wasilah orang yang sudah meninggal, wali-wali Allah itu orang yang sederajat dengan beliau. Jika kita tidak sederajat, maka mencarilah yang masih hidup. Dan masih hidup itu adalah wali yang mursyida. Siapa wali yang mursyida? Ya mursyidut thariqah, sebagai pewaris Nabi yang tadi dianalogikan pewaris lanang sejati. Ya, pewaris. Terima kasih atas kebersamaannya bersama hamu-hamku. Gus Nizam, terima kasih. Cak Wahab, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.